Injil itu adalah buku biasa karena dia diwahyukan. Dan Alkitab itu nggak bisa disebut sebagai Alkitab karena dia bukan Alkitab. Kira-kira begitulah pernyataan dari Ustadz DT. Salam, jumpa lagi bersama saya dalam Kristen Menjawab. Ada tulisan Injil, kitab suci Injil. Kebaca ya? Iya. Oh ya, Injil. Pertanyaan, apakah ini wahyu yang diterima Nabi Isa alaihissalam? Nah, itu. Pertanyaannya itu. Bukti. Menurut Bapak? Yang sekarang? Bukan. Nah, berarti kita boleh nggak sebut kitab ini Injil? Bukan. Mereka mau tulis Taurat, mau tulis Injil. Nah, kita jangan menyebut ini Injil. Jadi kita orang Islam harus memandang ini sebagai apa? Buku biasa. Ini jangan kita sebut Injil, jangan sebut Alkitab. Jangan sebut Alkitab juga, Bu, ini, Bu. Ini ada tulisannya Alkitab nih. Iya, tulisan depannya Alkitab kan ya. Mana tadi yang PB? Ini. Nah, ini. Ini ada tulisan Alkitab. Kita sebagai umat Islam memandang ini Alkitab boleh nggak? Kenapa, Pak? Buku biasa aja. Buku biasa. Karena Al-Quran kita juga disebut Alkitab. Betul nggak, Pak? Iya. Al-Quran kita adalah juga disebut Alkitab, Al-Furqan, ya kan? Al-Muhaimin, pembeda, pengoreksi. Jadi kita sebagai orang Islam jangan menyebut ini Alkitab. Ini adalah yang disebut dengan Bible. Ya, Bible. Saya nggak bawa yang ada tulisan Bible. Bible itu dari kata bahasa Yunani, dari kata Biblos. Biblos itu adalah kumpulan buku-buku. Nah, inilah. Jadi kalau kita melihat bagian yang akan kita bahas hari ini, itu terdiri dari dua bagian. Yang pertama, apakah Injil itu adalah buku biasa? Kalau mendengarkan penjelasan Ustadz DT ini tadi adalah bahwa Injil itu katanya adalah diwahyukan kepada Nabi Isa. Kan begitu ya. Kalau dalam kekristenan, kita harus melihatnya dalam sudut pandang kekristenan. Karena itu kan berkenaan dengan Kristen. Apa itu Injil? Sebenarnya Injil itu bukan lagi sesuatu yang asing ya. Sudah beberapa kali bahkan saya memberikan penjelasan. Injil itu atau dalam bahasa Yunaninya Euangelion, yang berarti kabar baik tentang keselamatan yang besar dari Allah. Kalau dikatakan itu kabar baik tentang keselamatan besar dari Allah melalui diri Yesus Kristus, maka semua isi dalam Injil itu adalah berisi tentang hidup dan karya Yesus selama di dunia. Injil itu ada 4, Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes. Dan itu adalah bagian dari Alkitab. Lalu kalau dikatakan bahwa Injil itu adalah buku biasa, apa dasarnya mengatakan bahwa Injil itu buku biasa? Apakah Injil itu diwahyukan? Tidak. Injil itu adalah berisi tentang hidup dan karya Yesus yang ditulis oleh murid-muridnya, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Artinya keempat orang ini adalah saksi mata langsung atau yang melihat, menyaksikan Yesus dan pelayanannya. Lalu ketika mengatakan bahwa Alkitab itu bukan Alkitab, karena dikatakan Alkitab itu juga adalah nama atau sebutan lain bagi kitab agama lain. Dan dikatakan bahwa Alkitab itu sebenarnya adalah Biblos atau Bible. Sekarang begini, Biblos itu kan dalam bahasa Yunani. Kemudian Bible itu kan dalam bahasa Inggris. Lah kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka kata yang dipakai itu adalah Alkitab. Apakah ada yang salah dengan menerjemahkan Alkitab, menerjemahkan Biblos atau Bible itu dalam bahasa Indonesia, lalu kita mengatakan tidak boleh mengatakan bahwa itu adalah sebuah
Alkitab. Saya mau katakan kepada Anda, kalaupun misalnya Alkitab itu adalah juga nama dari kitab agama lain, maka apakah keduanya sama? Kan tidak. Karena Alkitab itu sendiri bukan berbicara mengenai judul atau sampul yang bertuliskan Alkitab, tapi yang lebih utama dari Alkitab itu adalah tentang isinya, yaitu yang merupakan terdiri dari dua buku atau dua kitab, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Jadi sampulnya mau dibuat apa saja pun, mau dibikin sampulnya Bible, mau dibuat Bibles, mau dibuat kemudian kitab suci, atau mau dibuat pun di sampulnya di depan itu adalah Alkitabnya orang Kristen, itu bukan menjadi prioritasnya. Yang menjadi prioritasnya adalah isi di dalam Alkitab itu. Dan itu yang harus kita ketahui bersama. Salam, Tuhan Yesus memberkati.